Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Imam Han. Baik teman-teman, seperti janji saya di video yang saya upload di media sosial, bahwa saya akan membahas tentang bagaimana cara menanam anggur di dalam pot hingga sampai berbuah. Nah, contoh yang berbuah di dalam pot yaitu seperti anggur yang teman-teman bisa langsung lihat ya. Sebelum membeli bibit, teman-teman harus menyiapkan dulu media apa yang akan digunakan sebagai wadah buat tanaman anggurannya. Yaitu yang pertama-tama adalah pot. Gimana sih cara memilih pot yang baik dan benar? Nah, ini saya udah ada contoh pot. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk ukurannya itu 60 liter ya. Sebenarnya ukuran 50 liter pun itu anggur itu bisa berbuah. Contoh yang ini saya pakai 50 liter, dan yang sebelah sana juga saya pakai rata-rata 50 liter. Kenapa teman-teman harus memilih pot yang lebih besar? Karena supaya akar dia di dalam pot ini berkembangnya lebih banyak, dan nutrisi yang didapat di media tanamnya juga akan tercukupi ketimbang pot yang lebih kecil. Teman-teman perlu diketahui juga bahwa tanaman anggur itu tidak suka yang becek ya, atau yang basah. Makanya teman-teman harus melubangi lagi di samping beberapa titik ya. Nah, contoh di lubangin ini, nah ada beberapa titik, dan ini lubang bawaan. Jadi teman-teman bisa ngelubanginnya, bisa menggunakan solder ataupun menggunakan bor. Setelah itu kita siapkan untuk media tanamnya. Yang kedua, teman-teman harus persiapkan media tanam. Nah, media tanam yang bagus itu adalah yang media tanam yang gembur atau poros. Gimana supaya mendapatkan media tanam seperti itu? Nah, saya biasanya memakai beberapa bahan, yaitu untuk yang pertama ini sekam mentah ya. Yang kedua adalah sekam bakar. Yang ketiga adalah kapur dolomit atau kapur pertanian. Yang keempat adalah pupuk kandang. Nah, pupuk kandang ini bebas, mau pupuk kandang sapi ataupun kambing yang sudah difermentasi ya teman-teman ya. Nah, ini saya hanya mengambil tanahnya aja. Fungsinya apa aja sih dari media tanam ini? Yang pertama adalah sekam itu adalah fungsinya untuk menyerap lebih banyak air yang ketika kita siram ataupun kena air hujan, penyerapannya akan lebih bagus jika kita menggunakan sekam. Selanjutnya adalah kapur dolomit. Kapur dolomit fungsinya untuk menstabilkan pH tanah agar tidak ngedrop. Selanjutnya adalah pupuk kandang. Nah, pupuk kandang ini fungsinya adalah sebagai unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman, khususnya jenis tanaman anggur. Yang terakhir adalah tanah. Tanah ini fungsinya buat mengikat akar-akar supaya ketika pot ini kita pindahkan di tempat lain, dia akan tidak bergoyang atau tidak gampang berpindah ya. Oke, untuk perbandingannya sendiri adalah tanah satu bagian, pupuk kandang satu bagian, sekam bakar ini 2 bagian, dan sekam mentah itu 1 bagian. Untuk kapur dolomit hanya sedikit kita taburkan pada permukaan aja nanti ya. Kita langsung aja mencampurkan bahan-bahan ini, selanjutnya kita masukkan ke dalam pot.
Sebelum teman-teman menaruhnya, meletakkannya di pot, harus mengalasi bagian bawahnya, yaitu dialisi dengan batu-batuan atau bisa pakai batu bata atau pakai keramik atau batu-batu yang lain yang fungsinya ini air supaya tidak becek di dalam pot. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita masukin media tanahnya. Untuk media tanah udah selesai. Selanjutnya kita taburi kapur dolomit ya, bagian atasnya sedikit. Kemudian kita siram. Kita siram sampai semua media tanahnya itu basah ya. Nah, pertanyaannya apakah ini sudah siap untuk ditanam bibit? Jawabannya ada dua versi ya teman-teman, yang saya dapat dari beberapa teman-teman dari komunitas. Jadi yang pertama, didiamkan dulu selama 1 atau 2 bulan. Nah, kegunaannya apa? Supaya media tanah ini dia akan berfermentasi lebih lama dan supaya tanahnya akan menjadi sangat subur. Untuk pendapat yang kedua, ini media sudah siap untuk ditanamin anggur, cuman yang penting asalkan ini yang harus teman-teman garis bawahi ya, pupuk kandang yang kita gunakan adalah pupuk kandang yang sudah difermentasi. Contoh yang saya pakai ini udah terfermentasi ya, bukan pupuk kandang murni yang langsung dari kandang hewan itu, entah itu kandang hewan kambing ataupun dari sapi. Teman-teman bisa nyarinya itu di toko-toko pertanian atau toko-toko tanaman di pinggir jalan. Tetapi kalau menurut saya pribadi, saya ambil tengahnya aja ya. Jadi ini media ini saya diamkan selama 1 minggu ke depan. Sambil menunggu 1 minggu ke depan, saya akan mencari bibit-bibit yang nanti akan ditanam anggur ini. Nah, teman-teman juga setelah menyiapkan ini, teman-teman punya waktu 1 minggu untuk mencari bibit yang bagus. Di video selanjutnya saya akan membahas gimana cara memilih bibit anggur yang bagus dan baik ya, agar ketika kita tanam itu bisa tumbuh subur. Sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan jika teman-teman ada pertanyaan ataupun ada saran tentang bagaimana menanam anggur, medianya dan potnya, atau ada yang salah dengan saya, silakan tulis di kolom komentar ya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.